Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbak Wongso Prayoga dan juga di sini saya bersama Mas Dokter. Untuk Bawor sendiri ada di belakang sana itu di dalam tenda. Bawor sedang tidur, sengaja tidak saya bangunin. Jadi kenapa ini Mbak Wongso hujan-hujan kok malah membuat video ini? Jadi begini teman-teman, kita dari pagi itu sudah, bahkan bukan dari hanya pagi tadi saja, tapi sejak semalam ya, ketika Bawor sudah berhasil kami selamatkan, kita sudah berencana untuk langsung mengembalikan keris Nagaraja kepada Pangeran Getas Pengaleng. Namun dilalahnya semalam hujan deras sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa berdiam diri di dalam tenda bersama Mas Doble dan juga Bawor. Hingga tadi pagi kita mau berangkat mencari pangeran, namun ternyata hujan kembali dan sampai sore hari ini atau siang hari ini masih hujan dan kami paksakan tetap ingin melanjutkan misi kami untuk mengembalikan keris Nagaraja karena agar masalah kami cepat selesai. Jikalau keris Nagaraja ini sudah kami kembalikan kepada Pangeran Getas Pengaleng, nanti kita tinggal mencari teman-teman kita, Ki Slamet, Caplang, dan juga Bang Trimok. Seperti itu teman-teman. Namun mungkin jika kami hari ini atau besok belum berhasil menemukan pangeran, kemungkinan besar ya misi kami alihkan untuk mencari teman-teman kami terlebih dahulu. Ya memang jika dibandingkan lebih penting keselamatan teman-teman kami. Namun daripada kami kemana-mana membawa keris Nagaraja yang nantinya pasti akan menarik perhatian banyak makhluk dan saya khawatirkan malah menjadi penghalang bagi perjalanan kami, sehingga kami niatnya keris Nagaraja itu kami kembalikan dulu kepada pemiliknya seperti amanah dari Eyang Basuki. Lalu setelah itu barulah kita menyelamatkan atau mencari teman-teman kita Ki Slamet, Trimok, dan Caplang begitu. Jadi untuk teman-teman yang WA ke saya menanyakan pusaka tusuk konde, ya insya Allah nanti kalau saya sudah sedikit tenang, saya akan mulai membalas satu persatu. Untuk menanyakan maharnya berapa, ya nanti kita balas di WA saja teman-teman. Jadi ya mulai sekarang mungkin teman-teman sudah boleh menanyakan soal tusuk konde. Jika jenengan memang berminat ya silahkan, tapi yaitu harus digunakan dengan hal-hal yang baik. Dan insya Allah seperti amanah dari Eyang Basuki, insya Allah uang yang nanti terkumpul dari pemaharan pusaka tusuk konde akan kita gunakan untuk melunasi hutang istri almarhum Bapak Sukirno dan juga hutang kami kepada subscriber sebanyak 200 juta dan 30 juta. Masalah mobil kami yang kami gadekan itu kami nggak memikirkan teman-teman. Kami juga kemana-mana lebih seringnya membawa motor, jadi kami tidak begitu membutuhkannya untuk secepat mungkin mengembalikan mobil-mobil kami ini. Jadi seperti itu, mungkin Mas Doble ada tambahan. Baiklah, mungkin teman-teman silahkan jika ingin bertanya atau memaharkan pusaka tusuk konde, tinggal WhatsApp saja di nomor yang ada di bawah sepanjang video ini. Mungkin kita langsung saja mencari pangeran ya Mas Doble. Alhamdulillah Mas Doble. Pangeran Getas Pengaleng malah menghampiri kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pangeran. Ya, tentunya ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan dan lebih khususnya kami mencari jenengan untuk mengembalikan keris Nagaraja kepada jenengan. Nggih, monggo, monggo. Alhamdulillah. Saya tahu kalian sedang mencari. Itulah sebabnya saya datang menemui kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mendengar
kau tadi berkata ingin mengembalikan pusaka keris Nagaraja. Iya benar Pangeran. Saya mencari jenengan, ya tujuan utamanya itu, bahwa kami ingin mengembalikan keris Nagaraja ini kepada jenengan. Kenapa pusaka keris Nagaraja kau kembalikan kepadaku? Apakah jenengan tidak tahu tentang hal ini? Kenapa? Eyang Basuki menyuruh kami untuk mengembalikan pusaka keris Nagaraja ini kepada jenengan. Baiklah, jika kau diberi amanah untuk mengembalikannya kepadaku, saya bersiap dan bersedia untuk menjaga pusaka keris Nagaraja itu kembali. Nggih, Pangeran. Namun sebenarnya saya juga kemarin sempat bingung, Pangeran. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa pusaka keris Nagaraja ini tidak dikembalikannya kepada adik jenengan, yaitu Pangeran Getas Dwi Pangestu, melainkan kepada jenengan. Saya tidak tahu alasannya, namun ya mungkin karena jenenganlah yang lebih tepat untuk menyimpan keris Nagaraja ini, jadi saya harus mengembalikannya kepada jenengan. Lalu bagaimana ini? Bolehkah saya menyerahkan keris Nagaraja ini sekarang? Sebelum kau kembalikan keris itu kepadaku, bolehkah saya berbicara kepadamu? Tentu saja. Justru kami mengharapkan itu dari jenengan. Kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa amanah yang besar. Subhanallah. Pusaka emas tusuk konde, warisan Nabi Sulaiman alaihissalam, bukanlah benda biasa, melainkan simbol kekuatan yang sungguh maha dahsyat. Subhanallah. Kalian telah membuktikan bahwa kalian mampu menjaga dan menggunakan pusaka emas tusuk konde. Mudah-mudahan kau pergunakan dengan baik. Nggih. Saya percaya bahwa kalian akan terus menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Nggih, insya Allah, insya Allah. Aku berharap kalian akan selalu mengingat bahwa kekuatan pusaka emas tusuk konde ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar. Nggih. Kalian harus terus menjaga kesucian hati dan niat, serta menggunakan kekuatan pusaka emas tusuk konde ini untuk membantu orang lain dan membawa kedamaian. Nggih, insya Allah. Insya Allah kami akan menjaga amanah ini sebaik mungkin, Pangeran. Sangat beruntunglah mereka yang diamanahi untuk memiliki pusaka emas tusuk konde ini. Ibarat sungai yang kering, tiba-tiba kedatangan air. Karena walaupun di sini tidak hujan, namun jauh di atas sana hujan deras, sehingga air itu mengalir ke bawah, mengaliri sungai yang kering. Maksudnya bagaimana? Pusaka tusuk konde ini dapat membawa keberkahan dan kekuatan yang sangat besar pada sang pemiliknya. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan atau sumber kekuatan yang mencukupi sebelumnya, dengan pusaka emas tusuk konde itu,
mereka dapat mengalami perubahan yang sangat besar dan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seperti itu. Namun saya kurang paham dengan yang jenengan katakan tadi tentang sungai. Pusaka tusuk konde bagaikan sungai yang kering, tiba-tiba kedatangan air, membawa kehidupan dan keberkahan bagi pemiliknya. Meskipun pemiliknya mungkin tidak memiliki kemampuan luar biasa, namun pusaka emas tusuk konde ini dapat membawa perubahan besar dan manfaat yang sangat luar biasa. Inggih, Pangeran. Pusaka emas tusuk konde ini juga merupakan amanah yang besar. Dan pemiliknya harus selalu ingat untuk menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Insya Allah, insya Allah. Milik pusaka emas tusuk konde ini harus selalu menjaga kesucian hati dan niat serta menggunakan kekuatan pusaka emas tusuk konde ini untuk membantu orang lain dan membawa kedamaian. Dengan demikian, pusaka emas tusuk konde ini akan tetap menjadi sumber kekuatan dan keberkahan bagi pemiliknya dan orang-orang di sekitarnya. Amin, mudah-mudahan seperti itu, Pangeran. Allahu Akbar, subhanallah. Astagfirullah. Pusaka emas tusuk konde pasti akan mengalami perubahan. Maksudnya bagaimana, Pangeran? Kalian yang akan memiliki pusaka tusuk konde pasti akan mengalami perubahan besar dalam hidup yang sangat luar biasa. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi kebijaksanaan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga akan diberi kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijak dan kuat. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran kita dapat melihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan kebijaksanaan dan kekuatannya untuk memimpin umat dan membawa kedamaian. Kalian juga diharapkan untuk menggunakan pusaka emas tusuk konde untuk memimpin dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Masya Allah. Perubahan hidup yang luar biasa seperti apa maksudnya, Pangeran? Perubahan hidup yang luar biasa ini tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Kalian akan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dan akan diberi kemampuan untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Masya Allah, ternyata seperti itu. Lalu, apakah Pangeran menginginkannya? Jika iya, maka saya akan memberikan satu pusaka emas tusuk konde ini kepada jenengan. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak menginginkan pusaka maha dahsyat itu? Namun,
Apa yang sudah kupunya saat ini sudah lebih dari cukup. Berikan saja kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Subhanallah. Serakah adalah sifat yang sangat tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu mengulurkannya secara berlebihan sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Subhanallah, sungguh luar biasa yang jenengan sampaikan ini. Sebagai seorang pemimpin, aku telah diberikan banyak nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku harus menggunakan nikmat itu untuk membantu orang lain dan membawa kebaikan bagi umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau memuaskan keinginan serakah. Tapi mohon maaf Pangeran, kenapa tiba-tiba jenengan berbicara tentang serakah? Apa kaitannya dengan tawaranku ini? Aku mengatakan hal tentang serakah karena itu adalah alasan saya menolak untuk menerima tawaranmu itu. Oh, maksud jenengan, itulah alasan jenengan tidak mau menerima pusaka tusuk konde yang saya tawarkan ini. Benar. Karena jenengan tidak ingin serakah seperti itu. Ya. Subhanallah, sungguh luar biasa jenengan ini. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu kepada jenengan, Pangeran? Silakan. Pangeran, engkau benar-benar memiliki hati yang mulia dan jiwa yang besar. Keputusanmu untuk menolak tusuk konde demi kebaikan orang lain adalah contoh yang sangat inspiratif bagi kami semua. Jenengan benar-benar bisa menginspirasi kami bahwa sifat serakah itu memang tidak baik ditanam pada sifat manusia. Jenengan telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keikhlasan dapat berjalan beriringan, dan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada pusaka dan kekuatan, tetapi pada kemampuan untuk menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan orang lain. Jenengan benar-benar luar biasa dan jenengan patut untuk dijadikan panutan kami. Terima kasih atas pujian kalian. Namun, apa yang kau katakan tadi sama sekali tidak berpengaruh untuk menjadikanku menjadi tinggi hati. Alhamdulillah. Lalu, kau mau kemana? Oh, iya Pangeran. Sebelum saya menjawab jenengan, saya ingin berterima kasih dulu atas apa yang jenengan sudah sampaikan kepada kami. Dan kami insya Allah akan berusaha untuk menjadi lebih bijak dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup, serta menggunakan kekuatan pusaka tusuk konde ini untuk membantu orang lain dan membawa kedamaian seperti yang jenengan sampaikan tadi. Kami insya Allah akan selalu mengingat wejangan-wejangan yang jenengan berikan kepada kami hari ini dan waktu itu. Ya, jadi jika jenengan bertanya kami ini mau kemana setelah ini, kami akan melanjutkan perjalanan kami atau misi kami, meneruskan mencari teman-teman kami yang sedang hilang. Teman kami 3 orang, Trimok, Caplang, dan Kislamet. Mereka hilang pada saat kami mencari tusuk konde. Namun karena pada saat itu ada makhluk yang datang dan mengatakan lebih penting keselamatan Bawor daripada untuk mencari mereka bertiga, sehingga kami memutuskan untuk tetap mencari pusaka tusuk konde karena untuk menyelamatkan hidup Bawor. Dan setelah sekarang Bawor sudah selamat, kami baru akan meneruskan untuk menyelamatkan teman kami itu.
Mungkin makhluk itu mengatakan seperti itu bukan berarti teman kami yang tiga tidak lebih penting daripada Bawor. Namun mungkin teman kami tiga ini lebih kuat daripada Bawor, sehingga Baworlah dulu yang harus kita tolong. Jadi seperti itu, Pangeran. Bolehkah saya membantu kalian? Ya, jika jenengan ingin membantu saya, tentu saja kami menerima tawaran jenengan dengan senang hati. Baik. Berikan saya waktu beberapa saat. Oh nggih, monggo, silahkan. Aku telah melihat sesuatu. Mereka bertiga berada di sebuah tempat yang sangat jauh, dikelilingi oleh kabut tebal. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi aku merasakan bahwa mereka masih hidup. Subhanallah, alhamdulillah jika mereka masih hidup. Alhamdulillah. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Jika kalian ingin mencari mereka, kau bisa pergi ke arah timur. Namun, saya lihat perjalananmu nanti akan menemui banyak tantangan. Masya Allah. Berarti kita harus pergi ke arah timur untuk mencari teman-teman kami ini. Benar. Namun yang jenengan katakan tadi bahwa kita pasti akan menghadapi atau menemui tantangan-tantangan yang cukup besar nanti. Ya. Namun saya sangat percaya kalian sebelumnya saja bisa melewati itu semua. Dan nanti pasti kalian akan bisa melewati tantangan-tantangan itu. Nggih, insya Allah dengan menggunakan atau dengan bekal pusaka emas tusuk konde ini, insya Allah kami lebih percaya diri lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Baiklah Pangeran, terima kasih sekali. Keris atau pusaka Keris Nagaraja ini sudah sangat berjasa dalam hidup saya, dan saatnya sekarang saya harus mengembalikan keris ini kepada jenengan. Mohon maaf Pangeran, mohon diterima. Saya terima dan akan menjaga pusaka Keris Nagaraja ini kembali. Alhamdulillah. Baiklah Pangeran, apakah ada lagi yang ingin jenengan sampaikan kepada kami? Ya, sepertinya sudah cukup banyak yang saya katakan kepadamu. Nggih Pangeran. Jadi, apakah mungkin ada sesuatu hal atau pertanyaan lain yang ingin kau tanyakan kepadaku? Mungkin untuk saat ini sudah sangat cukup Pangeran. Ya, Tapi mungkin lain waktu jika kami membutuhkan pertolongan jenengan, saya harap jenengan mau membantu kami. ya, baiklah. Saya pahami. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Dobleh, keris pusaka Nagaraja itu sudah saya kembalikan kepada Pangeran Getas Pangaleng. Namun tadi beliau sempat memberikan banyak wejangan kepada kami, dan mungkin tidak saya jelaskan kepada jenengan sekarang. Mungkin nanti saya akan menjelaskan dalam perjalanan mencari teman-teman kita saja. Tapi yang jelas di sini tadi saya menawarkan bahwa apakah Pangeran menginginkan pusaka tusuk konde ini? Ya, tentu saja beliau menginginkan sekali. Siapa yang tidak menginginkan pusaka sebagus itu atau sebaik itu? Gimana? Dikasih atau gimana? Namun itu beliau menolaknya karena
beliau sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki sehingga tidak mau serakah, dan lebih baik pusaka tusuk konde ini diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan beliau juga tadi sempat membicarakan soal manfaat-manfaat dari pusaka tusuk konde yang sangat luar biasa. Namun mungkin tidak perlu saya ulangi karena teman-teman pastinya sudah mendengar dengan jelas. Jadi mungkin sebaiknya ini saya akhiri saja dan saya akan langsung mencari saudara-saudara kita Trimok, Caplang dan Ki Slamet yang Sobleh. Iya. Ya sudah, mungkin kita langsung saja Sobleh. Alhamdulillah. Bang Trimok. Alhamdulillah. Subhanallah. Gimana Bang Trimok? Kesini dulu saja baru bicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan bisa kembali. Iya mbah. Aduh, bagaimana? Jangan kok bisa hilang seperti itu. Bagaimana ceritanya? Ya mbak, ceritanya panjang banget mbak. Jadi saat berpencar itu ternyata ditipu mbak. Ditipu oleh siapa? Ya itu yang siapa ya kemarin ya? Oleh makhluk-makhluk. Iya. Jadi bukan alasan apa ya namanya, dia memberi kita solusi, tapi akhirnya kita itu ditipu. Oh iya iya. Berpencar itu loh. Yang syah itu kan? Iya benar. Ya memang kita juga sudah tahu bahwa syah itu ternyata menipu kita. Dan korbannya malah jenengan sama Caplang dan juga Slamet. Apa jenengan sudah tahu bahwa mereka berdua juga hilang? Iya mbak. Lalu apa yang terjadi di sana selama jenengan hilang ini? Saya itu ditempatkan di tempat yang sangat gelap mbak. Lalu Alhamdulillah saya bisa keluar dari tempat itu. Cuma saya nggak tahu nasib perucapan Slamet itu loh. berarti jenengan bisa lolos dari tempat itu Iya mbak. dan akhirnya bisa ketemu kami sekarang ini. Iya mbak. Alhamdulillah. Terus Mbak Wongso gimana sudah mendapatkan tusuk konde itu? Alhamdulillah Bang Trimok, kami sudah mendapatkan tusuk konde itu. Ya selama yang jenengan hilang itu saya tetap mencari pusaka tusuk konde dan akhirnya kami bisa mendapatkannya. Ya alhamdulillah kalau gitu. Bolehkah saya melihat tusuk konde itu mbak? Ya tentu saja Bang Trimok, jenengan jika ingin melihat pusaka tusuk konde ini kami akan perlihatkan. Namun untuk apa? Ya ingin lihatnya mbak, gimana bentuknya gitu loh. Oh penasaran jenengan kepada pusaka tusuk konde ini. Iya. Namun setahu saya Trimok selama ini tidak seperti ini. Biasanya tidak kepo-kepo seperti ini. Tapi kenapa jenengan kok malah sepertinya datang tiba-tiba langsung tergesa-gesa menanyakan tusuk konde? Kenapa? Ya ingin melihatnya mbak. Bentuknya kan seperti apa gitu loh mbak. Oh berarti benar-benar penasaran pengen melihat pusaka tusuk konde ini. Iya mbak benar. Baik, saya akan memperlihatkannya. Ya terima kasih mbak. Ya sama-sama. Tapi saya bukan ingin memperlihatkan pusaka tusuk konde, Nah terus gimana mbak? melainkan akan memperlihatkan kekuatan dari pusaka tusuk konde dan memperlihatkan bahwa dirimu ini sebenarnya siapa. Nah saya kan Bang Trim. Sudahlah, hentikan dramamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, Apa mbak? kunci makhluk ini agar tetap di situ. Stop dulu mbak. Kenapa nggak percaya mbak? Saya Trimok mbak. Iya, saya tahu kamu Trimok, makanya diam saja di situ, Bang Trimok. Kan kamu ingin melihat pusaka tusuk konde. Iya. Ya, saya akan memperlihatkannya, tapi bukan wujudnya, melainkan kekuatannya. Nah, kenapa saya kayak gini? Ya nggak apa-apa, kan kamu pengen lihat kan? Iya. Ya ini saya akan perlihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, perlihatkanlah dia sebenarnya siapa. Sekarang saya tahu ternyata wujud aslimu seperti ini. Kenapa kau menyamar sebagai teman kami? Ya mungkin kau tidak perlu memberikan alasannya sekarang. Namun saya akan memberikanmu pelajaran agar kau tidak mengulangi hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, berikanlah pelajaran untuknya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Kau sekarang telah terkurung dalam api panas ini. Kau tidak bisa kemana-mana. Jika saya ingin membunuhmu, saya bisa saja membunuhmu sekarang juga. Namun saya tidak sejahat itu. Tapi saya ingin tahu tujuanmu seperti ini untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kemarilah kau. Apa yang kau katakan tadi? Ampun. Ampun. Kenapa kau minta ampun? Saya tidak menyangka jika apa yang saya lakukan ini bisa diketahui oleh kalian. Ya, asal kau tahu, getaran pada pusaka tusuk konde inilah yang membuat saya curiga bahwasanya kau ini bukan teman kami atau saudara kami Trimok, melainkan kau ini adalah makhluk yang menyerupai dia dan untuk menginginkan pusaka tusuk konde yang kami bawa ini. Ya, sebenarnya saya sangat penasaran dengan apa yang kau bawa itu. Yaitu adalah pusaka emas tusuk konde. Kau menginginkannya untuk apa? Mungkin tidak perlu saya jawab. Kau sendiri sudah tahu kenapa saya menginginkan pusaka tusuk konde itu. Ya, saya tahu. Kau sudah bosan dengan kehidupan yang seperti ini. Ya. Kau ingin merubah hidupmu agar menjadi lebih baik. Kau menginginkan segalanya. Apakah kau tidak melihat wujudku seperti apa? Iya, saya tidak hanya melihat wujudmu seperti apa, tapi saya juga bisa melihat kehidupanmu seperti apa. Benar sekali. Ya, memang sangat miris dan kasihan jika melihat kehidupanmu itu. Namun, caramu salah ketika kau menginginkan pusaka tusuk konde ini. Dan kau, saya yakin tidak akan mungkin bisa memiliki pusaka tusuk konde ini. Saya mohon ampun. Dan kau adalah manusia yang sangat bijak. Saya percaya kau akan mengasihaniku. Iya, saya akan kasihan terhadapmu. Namun bukan berarti saya akan memberikan pusaka tusuk konde ini kepadamu. Saya tidak akan pernah memberikan pusaka ini kepadamu. Karena yang kau inginkan ini tidak baik. Niatmu ini karena kau sudah bosan dengan kehidupanmu yang serba kurang. Dan kau menginginkan tusuk konde karena kau ingin kekayaan. Kau mengharapkan yang belum kau miliki, ingin kau miliki. Dan itu tidak boleh. Apakah yang kuinginkan ini salah? Kau menginginkan sesuatu yang tidak salah. Kau tidak salah. Tetapi niat utama memiliki pusaka tusuk konde itu bukan untuk mencari kekayaan, tetapi lebih ke mementingkan orang lain, membantu orang lain. Jika memang itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu mungkin hanya sebuah bonus. Bahkan jika tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, insya Allah itu akan bermanfaat kepada anak keturunannya. Yang terpenting itu yang perlu kau ketahui. Niat utamanya, jangan kepengen itu. Jadi sebenarnya kau tidak pantas untuk memiliki pusaka tusuk konde ini. Mohon maaf. Kau tidak mengasihani. Saya sudah katakan, saya kasihan terhadapmu. Kau makhluk yang bisa dikatakan jahat tidak, baik juga tidak. Ya. Hidupmu sangat sederhana, bahkan hampir selalu kekurangan. Tapi itulah, kau seperti mempunyai dendam di dalam hatimu. Saya membaca itu. Kau seperti memiliki dendam dan kau ingin menunjukkan sesuatu kepada dunia bahwasanya kau bisa berubah dengan menggunakan pusaka tusuk konde. Tapi itu niat seperti itu tidak baik. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa memberikan ini kepadamu. Ya, sangat benar yang kau katakan. Namun
benar-benar saya sungguh menginginkan pusaka tusuk konde itu. Baiklah, jika kau memang benar-benar menginginkan pusaka tusuk konde, buktikan dulu bahwa dirimu pantas memiliki pusaka tusuk konde ini. Bagaimana saya membuktikannya kepadamu? Seharusnya kau tahu setelah saya menjelaskan semuanya. Berarti kau harus merubah sisi mana, kau harus tahu itu. Ya, Perbaikilah tingkah lakumu, perbaikilah sifatmu, watakmu. Insya Allah jika kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan memang jenengan berjodoh untuk mendapatkan pusaka tusuk konde ini, pasti kita akan bertemu lagi dan saya akan memberikan ini kepadamu. baik. Terima kasih kau telah mengampuniku. Dan terima kasih atas apa yang sudah kau katakan tadi. Ya, sama-sama. Tugas saya memang di sini untuk saling mengingatkan. Baiklah, saya tidak punya banyak waktu untuk menghadapimu. Jadi mohon maaf. Silakan jenengan pergi. Ingat pesan saya, perbaikilah dirimu. Baik. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Makhluk itu mundur Mas Teh. Nggak kelihatan mukanya. Alhamdulillah. Makhluk itu ternyata menginginkan pusaka tusuk konde Mas Teh. Tapi alasannya itu dia sudah bosan sekali dengan kehidupan yang dialami. Dia ingin kekayaan, dia ingin kemakmuran. Nah itu dia yang membuat saya tidak memberikan pusaka tusuk konde itu kepadanya. Dan ya, cara dia juga kan licik. Dia menyamar menjadi Trimok agar bisa mendapatkan pusaka tusuk konde. Ya ibaratnya mencuri dari kami. Tapi alhamdulillahnya tadi saya, mungkin Mas Sobat juga merasakan ada seperti getaran dalam tas saya. Iya. Bahwasanya pusaka tusuk konde itu seperti bergetar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kita. Namun kemarin juga ya, ketika makhluk baik akan datang, juga pusaka itu bergetar sendiri. Dan berarti pusaka tusuk konde ini termasuk bisa memberikan sinyal bahwa akan ada sesuatu yang datang menghampiri kita. Benar. Dan itu akan sangat membantu kita dalam mencari selamat Trimok dan Sablang. Nah sudah, mungkin ini sudah mau maghrib Mas Dobleh. Alangkah baiknya kita kembali ke tenda saja untuk melihat Bawor. Takutnya nanti Bawor pergi malah repot lagi. Iya. Yaudah teman-teman, kita akhiri saja videonya sampai di sini. Buat teman-teman yang ingin memaharkan pusaka tusuk konde, silahkan WA saja. Insya Allah walaupun kami berada di sini, nanti admin kami yang akan membalas WA jenengan semua. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.